Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun awsoli auladi Zaidin walahu auladun dzukurun wa inasun min niswatin kaifa yuksamu bainahum. Ada pertanyaan seputar masalah wasiat. Apakah pembagian harta wasiat itu sama seperti pembagian harta faraid? Nah, kita tahu di antara ketentuan pembagian harta faraid, bagian laki-laki atau bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dalam situasi tertentu, anak laki-laki bagiannya lebih besar 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, apakah itu pun berlaku pada harta wasiat? Contoh, Ki Umar berwasiat, saya apabila meninggal dunia, saya berwasiat tanah saya yang 1000 meter saya wasiatkan untuk anak-anaknya Ki Jaid. Dan Ki Jaid ini punya anak banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Maka ketika Ki Umar yang berwasiat meninggal dunia, apakah anak-anak Ki Jaid ini berlaku hukum pembagian laki-laki 2 kali lipat atau daripada perempuan, atau dibagi rata? Maka di sini Imam Nawawi di dalam kitab fatwanya menjelaskan al-jawabu yuksamu bainahum bisawiyah. Jadi harus dibagi rata antara laki-laki lil zakari lil unsa mislu zakari, perempuan bagian seperti bagian laki-laki. Artinya di pelebah wasiat ini pembagian hartanya tidak seperti harta faraid. Jadi kalau wasiatnya untuk anak-anaknya Ki Jaid, lalu kemudian Ki Jaid punya anak, ada laki-laki, ada perempuan, maka semuanya bagi rata. Tidak ada bahasa 2 kali lipat laki-laki daripada perempuan, tidak ada. Semuanya bagi rata. Lalu pertanyaan selanjutnya, idza awsa li rajulin bimi'atin muayyanatin summa awsa lahu bimi'atin muayyanatin ukhra qala ashabuna istahaqqu al-mi'ataini. Pertanyaan dalam masalah wasiat selanjutnya, apabila Ki Jaid berwasiat, contoh, tanah yang 100 meter sebelah rumah saya wasiatkan untuk Ki Umar. Kemudian dapat seminggu kemudian dia berwasiat lagi, tanah yang 100 meter di sebelah kiri rumah saya wasiatkan untuk Ki Umar. Maka pertanyaannya, Ki Umar ini mendapatkan 200 meter atau hanya mendapatkan 100 meter? Sedangkan kita tahu dalam bunyi wasiatnya tadi ditentukan. Yang pertama, nyebut sebelah kanan rumah tanahnya. Di wasiat yang kedua mengatakan di sebelah kiri rumah. Maka di sini ulama ashabul wujuh menjawab istahaqqo al-mi'ataini, maka Ki Umar berhak mendapatkan 200 meter. Kenapa? Karena wasiatnya ditentukan. Wasiat pertama berupa tanah yang ada di sebelah kanan rumah. Wasiat yang kedua, tanah 100 meter yang ada di sebelah kiri rumah. Lalu, wa in atlaqaha lam yakun lahu illa mi'atun. Sekarang bagaimana kalau wasiatnya 2 kali, tapi tidak ditentukan posisi ataupun lokasi tanahnya? Contoh, saya wasiat, di minggu pertama Ki Jaid berbicara, saya wasiat tanah yang 100 meter itu nanti untuk Ki Umar. Dapat 1 minggu kemudian berwasiat lagi, saya wasiat tanah yang 100 meter itu nanti untuk Ki Umar. Jadi 2 kali wasiat, angkanya sama 100 meter, tapi tidak ditentukan posisinya. Maka lam yakun lahu illa mi'atun, Ki Umar nanti hanya mendapatkan 100 meter saja. Sekalipun wasiatnya 2 kali, hanya mendapatkan 100 meter saja. Jadi nggak dapat 200 meter. Kenapa? Karena tidak ditentukan. Jadi seolah-olah wasiat yang kedua sebagai taukid atau penguat saja kata-kata di wasiat yang pertama. Kemudian walau awsa lahu bi khamsina tsumma bi mi'atin istahaqqu al mi'ata faqad.
Sekarang bagaimana kalau wasiatnya 2 kali tapi dengan angka yang berbeda? Wasiat pertama ngomongnya gini, saya wasiat tanah saya yang 50 meter itu untuk Ki Umar. Dapat 1 minggu kemudian berwasiat lagi, tanah saya yang 100 meter itu untuk Ki Umar. Maka istahaqqa al-mi'ata faqad, Ki Umar nanti berhak mendapatkan 100 meter saja. Gitu. Jadi hanya dapat 100 meter nih, nggak dapat 150 meter. Lalu bagaimana kalau dibalik? Walau ausolahu bimi'atin summa bi khamsina fawajhani. Di wasiat pertama, saya wasiat tanah yang 100 meter untuk Ki Umar. Dapat 1 minggu, wasiat lagi. Saya wasiat tanah yang 50 meter itu untuk Ki Umar. Nah, ini kan kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi 50 meter dulu, baru 100, maka berhak dapat 100. Sekarang bagaimana kalau ngomongnya 100 dulu? Di wasiat pertama 100 meter, di wasiat kedua 50 meter. Maka di sini jawabannya ada 2. Ada 2 pendapat, dan asohuhuma, pendapat yang paling kuat mengatakan laisa lahu illa khamsuna. Dia hanya mendapatkan 50 meter saja. Sedangkan pendapat yang kedua, wasani lahu mi'atun wa khamsuna, dia mendapatkan double 150 meter.